Dia pihak ragu, dia pihak ragu, disenang atau susah, dia pihak ragu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, anggota jemaat Gereja Isa Al-Masih Kopo Permai. Apa kabar semuanya? Saya senang bisa menyapa Bapak Ibu Saudara hari ini lewat rekaman video ini. Saya ingin berbagi kekuatan dengan Bapak Ibu Saudara lewat firman yang saya dapat dari Tuhan di tengah situasi pandemi virus corona yang sedang melanda negeri kita. Tuhan beri pesan khusus untuk saya bagikan untuk Bapak Ibu Saudara anggota Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kopo Permai, Bandung. Saya ingin membacakan terlebih dahulu satu ayat dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ayat 8. Saya bacakan ya Bapak Ibu Saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari ayat-ayat yang kita baca barusan, saya mendapatkan suatu pernyataan Tuhan bahwa dalam keadaan seperti sekarang ini yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara, mungkin ada sebagian di antara kita mulai rasa khawatir, mulai takut. Aduh, sekarang suruh semua dilakukan di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Gimana saya yang harus kerja, cari uang, mencari nafkah untuk keluarga? Buat mereka yang bekerja, mendapat gaji bulanan mungkin nggak, ya ada terasa, tapi nggak separah mereka yang harus mencari uang setiap hari, dagang, setiap hari mungkin harus menjalankan kehidupan untuk mendapatkan hasil sehari untuk makan sehari. Nah, di tengah kondisi seperti ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya berpikir dengan kondisi yang kita hadapi hari-hari ini, mari kita mau sama-sama punya hati untuk mengandalkan Tuhan. Buat Bapak Ibu Saudara yang diberkati, lebih di ayat sebelumnya dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kalau kebetulan Tuhan beri berkat yang cukup untuk kita, mari kita belajar untuk berbagi dengan saudara kita, dengan orang-orang sekeliling kita. Karena dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ketika kita punya kekhawatiran, jangan biarkan kekhawatiran itu menghalangi perbuatan baik yang bisa kita lakukan kepada orang-orang sekeliling kita. Situasi yang kita hadapi hari-hari ini memang tidak mudah. Tetapi yakinlah, kita punya Tuhan, sumber pertolongan, sumber kekuatan kita. Ketika Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, itu seperti kita memberikan, menyerahkan, mengembalikan semua masalah, pergumulan, dan ketakutan, kekhawatiran kita kepada Tuhan.
lewat doa dan permohonan, tetapi dikatakan disertai ucapan syukur. Kadang kita hanya bisa minta-minta memohon kepada Tuhan, tapi kita lupa untuk bersyukur. Tapi firman Tuhan mengingatkan di dalam doa permohonan disertai ucapan syukur. Ayat 7 katakan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hati pikiran kita perlu dijaga. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Itu sebabnya lewat video ini saya juga ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo ikut di dalam kegerakan doa setiap malam yang kita lakukan dari jam 9 sampai jam 10. Kita sama-sama sedang membangun kegerakan doa. Pokok-pokok doa akan di-share lewat grup-grup WA maupun secara pribadi kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara mau bergabung, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi kami. Kontak yang ada tertulis di Warta Jemaat untuk Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkan pokok-pokok doa setiap hari untuk kita doakan bersama-sama. Karena ketika kita bersama-sama membangun kegerakan doa, kita percaya Tuhan akan bekerja lewat doa kita. Push, pray until something happen. Sampai sesuatu terjadi. Ayo kita sama-sama bangun kegerakan doa ini. Ayat 8 tadi katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jangan memikirkan berita-berita buruk, berita-berita negatif yang membuat kita semakin takut, semakin cemas. Apalagi dengan isu virus COVID yang sedang menyebar saat ini dengan begitu cepat penyebarannya sehingga menjadi pandemi. Tetapi biar kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Dan perkatakan dengan iman bahwa kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang akan menolong kita melewati masa-masa sulit ini, dan satu saat kita akan keluar sebagai pemenang bersama dengan Tuhan yang menolong dan menguatkan kita. Saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu Saudara, mengajak Bapak Ibu Saudara berdoa bersama. Tapi sebelumnya, kalau Bapak Ibu Saudara tahu lagu yang tadi kita nyanyikan, yang saya nyanyikan, yuk kita nyanyikan bersama pujian itu sambil kita mengimani Tuhan yang memelihara hidup saudara dan saya. Dia peliharaku, dia peliharaku, di saat kau susah, dia peliharaku. Sekali lagi, dia peliharaku, dia peliharaku, di saat kau susah, dia peliharaku. Tuhan, saat ini kami menyatukan hati kami bersama seluruh umat-Mu. Kami berdoa, biarlah seperti firman-Mu mengajarkan untuk kami menyerahkan semua kekhawatiran kami, ketakutan-ketakutan kami ke dalam tangan-Mu. Kami bawa hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan melawat umat-Mu. Jamah sembuhkan mereka yang sakit. Pulihkan mereka yang sedang dalam tahap pemulihan. Supaya kami mendapat kesehatan yang sempurna. Di tengah situasi yang saat ini negeri kami, kota kami sedang menghadapi pandemi
virus corona. Biarlah Tuhan beri kesehatan yang sempurna kepada umat-Mu. Dan ketika kami harus menghadapi social distancing, di mana kami harus menghindari kerumunan, kami harus tinggal di rumah, melakukan segala aktivitas kami di rumah. Tuhan, mungkin buat sebagian kami ini situasi yang sulit, karena itu berarti kami tidak mendapatkan penghasilan. Tetapi Tuhan, kami percaya Engkau sanggup memeliharakan kami dengan kasih karunia-Mu. Biarlah Tuhan pemeliharaan-Mu nyatakan atas umat-Mu, supaya di tengah masa yang sukar ini kami boleh melihat pemeliharaan-Mu, keagungan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan kami belajar memikirkan apa yang baik, apa yang manis sedang didengar, apa yang disebut kebajikan. Dan kami berharap ada anugerah Tuhan dinyatakan, supaya negeri kami dapat lepas dari virus corona ini Tuhan dalam waktu singkat. Pulihkan negeri kami, berkati pemerintah yang ada, berkati seluruh tenaga-tenaga medis yang berjuang di garis depan untuk mengatasi virus ini. Dan kami semua beri kesehatan yang sempurna Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menolong memberkati kita sekalian ya. Shalom Bapak Ibu Saudara.